Mengapa 90% orang yang sulit secara finansial justru melewatkan prinsip-prinsip menjadi kaya yang begitu sederhana, sehingga siapapun bisa menerapkannya. Dan karena melewatkannya, mereka pun tetap terjebak dalam kekurangan. Namun, di sisi lain, ada juga orang yang memulai dari nol, tanpa modal, tanpa relasi, tapi mampu membalikan keadaan hidup mereka. Sebenarnya, sebagian besar dari kita tidak gagal karena kurang pintar, melainkan karena titik awal yang terlalu lemah. Minim modal untuk berinvestasi, sedikit relasi untuk diandalkan. Anda ingin memulai bisnis, tapi saat melihat dompet hanya tersisa beberapa juta. Anda ingin mencari peluang baru, tapi tidak ada yang merekomendasikan, tidak ada backing di belakang. Rasanya seperti bermain catur, namun sejak awal sudah kehilangan pion. Saya tahu hal ini membuat banyak orang putus asa, karena masyarakat sering berkata harus punya modal besar, harus punya relasi, harus punya dasar yang kuat. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang paling sukses justru berangkat dari kondisi serba kekurangan itu. Mereka tidak punya modal, tidak punya relasi, tapi mereka punya prinsip untuk mengubah batasan menjadi pijakan. Bayangkan Anda terkunci di sebuah ruangan yang tiba-tiba terasa sempit. Ingin keluar, tapi dompet tak berisi. Menelepon pun tak tahu siapa yang bisa membantu. Ingatlah, ini bahkan di dalam kotak itu selalu ada celah cahaya. Dan jika tahu caranya, Anda bisa melangkah keluar untuk melihat langit yang lebih luas. Dan jika Anda sudah mendengarkan sampai sejauh ini, jangan buru-buru pergi, karena dalam video hari ini saya akan membagikan kepada Anda 3 prinsip yang sangat efektif saat memulai dengan modal dan relasi yang minim. Ini bukan sekedar tips singkat di internet, melainkan pola pikir yang telah membantu banyak orang bangkit dari nol. Dan yang terbaik, siapapun bisa menerapkannya, termasuk Anda dalam kondisi apapun saat ini. Jika Anda merasa berbagian ini bermanfaat, silakan tinggalkan suka atau bagikan video ini untuk menyebarkan nilai-nilai ini kepada komunitas. Siapa tahu Anda bisa menjadi inspirasi bagi seseorang yang juga memulai dari nol. Prinsip pertama, lepaskan gengsi untuk menghasilkan uang. Pernahkah Anda merasa heran? Orang bilang menjaga gengsi itu penting, tapi nyatanya gengsi itulah yang menjadi tali tak kasat mata yang mengikat banyak orang dalam kemiskinan. Coba pikir, bisakah Anda membayar tagihan dengan gengsi? Bisakah Anda membeli sekilo beras hanya dengan pandangan kagum orang lain karena melihat Anda berkemeja rapi, duduk di kantor ber-AC, sementara rekening bank kosong, gengsi secantik apapun tak bisa menyimpan uang. Dan itulah kebenaran yang jarang dihadapi. Saya pernah kenal seorang insinyur di Jakarta. Gajinya sebelum pandemi cukup untuk membuat keluarga dan teman menganggapnya stabil. Tapi ketika perusahaan melakukan PHK, ia kehilangan pekerjaan. Saat itu, ia dihadapkan pada pilihan sulit, menunggu peluang setara dengan posisi lamanya, atau memulai dari pekerjaan yang banyak dianggap rendah. Ia memilih menjadi driver ojek online. Hari pertama membuka aplikasi, tangannya gemetar. Bukan karena takut mengemudi, tapi takut bertemu kenalan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana jika mantan rekan kerja melihat? Bagaimana jika teman-teman tahu? Tapi kemudian ia membatin. Pekerjaan mana yang lebih layak? Pekerjaan halal yang menghasilkan atau hanya duduk menunggu? Ia mulai mengemudi hari demi hari. Selain untuk menutup biaya hidup, juga untuk mengamati kehidupan dari sudut pandang baru. Selama berkeliling, ia menyadari masalah lain. Banyak usaha kecil perlu mengantar barang ke pelanggan, tapi enggan membangun tim driver sendiri. Maka, muncul ide untuk membuat aplikasi penghubung driver freelance dengan perusahaan-perusahaan. Awalnya, banyak yang meremehkan idenya. Bagaimana bisa bersaing dengan perusahaan besar, kata mereka. Tapi ia tetap gigih mengumpulkan pengalaman dan relasi sedikit demi sedikit. 2 tahun kemudian, aplikasinya diluncurkan, menciptakan lapangan kerja bagi ratusan driver dan mengubahnya menjadi seorang pemilik usaha. Orang yang dulu dicibir,
kini menjadi sosok yang dihormati. Kisah itu mengingatkan saya pada sebuah pepatah. Pekerjaan yang paling memalukan adalah pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan. Sementara pekerjaan lain, baik itu mengangkat barang, mengantar paket, atau live stream berjualan pakaian, semuanya bernilai. Asalkan Anda bisa mengubahnya menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Orang mungkin akan menertawakan Anda saat memulai, tapi mereka akan diam saat melihat hasil yang Anda capai. Gengsi pada dasarnya seperti jaket luar, tampak mengilap, tapi tidak cukup hangat jika bagian dalamnya kosong. Nilai sesungguhnya seseorang tidak terletak pada penilaian orang lain, tapi pada kemampuannya menghidupi diri dan keluarga. Terkadang untuk mencapainya, Anda harus rela mengenakan pakaian kerja yang sederhana, meski ada kusutnya atau bau keringat, demi menghangatkan hati dan mengisi perut sendiri. Banyak anak muda di Indonesia enggan memulai dari hal-hal kecil. Malu berjualan online karena takut dilihat teman. Enggan menjadi driver karena takut ketahuan mantan kolega. Segan kerja lembur karena dicap mata duitan. Tapi tanyalah, apa salahnya ingin mengubah masa depan dengan pekerjaan halal? Orang kaya tak pernah menyia-nyiakan waktu memikirkan ejekan orang lain. Mereka peduli pada hasil, dan hasil itulah suara yang paling keras. Saya ingat kisah seorang teman yang sangat suka masak, tapi tak pernah berani membuka kedai bakso. Ia takut teman-temannya lewat dan melihatnya mengantarkan mangkuk bakso. Rasanya malu. Lalu, orang lain memberanikan diri membuka kedai di area itu. Tak lama kemudian, kedainya ramai, dan justru teman tadi menjadi pelanggan setia. Andai saat itu ia bisa mengesampingkan gengsi, mungkin kini ia yang menjadi pemilik kedai. Hal tersulit bukanlah memulai pekerjaan, tapi mengatasi penghalang dalam pikiran. Kita sering membesar-besarkan pandangan orang lain. Padahal, sebenarnya setiap orang sibuk dengan hidupnya sendiri. Siapa yang akan memperhatikan kita sebanyak yang kita kira? Hari ini Anda live stream berjualan, mereka mungkin menertawakan. Tapi 2 tahun lagi, ketika Anda berhasil membeli rumah dari pekerjaan itu, mereka tak akan punya celah untuk berkata apapun. Jadi, jadikan hasil sebagai ukuran, bukan gengsi. Pandangan merendahkan tak bisa membayar sewa rumah. Tapi, pekerjaan kecil yang Anda berani lakukan justru bisa terkumpul menjadi sebuah karir. Insinyur tadi tidak sukses karena menjaga gengsi, tapi karena berani melepaskannya. Ia mengubah rasa malu awal menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh, dan akhirnya dunia memandangnya dengan cara berbeda. Jika Anda berada di garis start dengan sedikit uang dan relasi, ingatlah, yang paling memalukan bukanlah melakukan pekerjaan kecil, melainkan tidak berani melakukan apapun. Kemiskinan sejati adalah ketika Anda tak punya uang sekaligus memeluk erat gengsi yang sia-sia. Selama Anda memulai, sekecil apapun, Anda sudah melangkah maju dibanding mereka yang hanya duduk dan mengkhawatirkan pikiran orang lain. Mulailah hari ini. Lakukan apapun yang membuat Anda maju satu langkah. Melepaskan gengsi bukan kehilangan jati diri, tapi menunda kulit luar yang sia-sia untuk fokus pada hasil nyata. Dan ketika hasil-hasil kecil pertama muncul, ketika dompet tak lagi kosong, ketika Anda merasa telah memiliki fondasi, saat itulah Anda perlu belajar menjaga pencapaian itu. Inilah yang membawa kita ke prinsip kedua, tampak sederhana untuk menjaga aset. Ada kebiasaan yang sangat umum, begitu punya sedikit uang, langsung ingin membuktikan pada dunia bahwa dirinya sudah sukses. Beli ponsel baru, ganti mobil mewah, renovasi rumah, unggah foto liburan mewah. Dan saat itulah, tanpa sadar, mereka menabur benih risiko bagi keuangan mereka sendiri. Nyatanya, banyak orang menjadi kaya bukan karena penghasilannya lebih besar, tapi karena tahu cara mempertahankan apa yang telah diraih. Saya ingat kisah pemilik kedai makan kecil di Bandung. Ia memulai usaha dengan modal hasil tabungan bertahun-tahun sebagai karyawan. Saat kedai ramai, omsetnya cukup stabil.
Banyak orang menyarankan untuk segera meningkatkan gaya hidup, memperbaiki rumah, beli mobil baru, berpakaian lebih rapi untuk membuktikan kesuksesan. Tapi ia hanya tersenyum. Selama 3 tahun pertama, ia mempertahankan gaya hidup sederhana. Masih naik motor tua, lebih sering makan masakan rumah, bahkan pakaian pun tak banyak berubah. Bukan karena ia tak suka menikmati hidup, tapi karena ia paham, setiap rupiah keuntungan di fase awal adalah darah yang menghidupi bisnisnya. Dan memang, berkat disiplin itu, ia bisa mengumpulkan cukup modal untuk membuka cabang kedua, lalu ketiga. Sebaliknya, seorang temannya yang membuka kedai di area sekitar pada waktu yang sama, hanya setahun kemudian sudah membeli mobil, pindah rumah, dan sering mengajak keluarga liburan. Pelanggan belum stabil, modal belum sempat berputar, tapi pengeluaran sudah membengkak. Ketika pasar berubah, ia tak punya cukup uang tunai untuk mempertahankan kedai dan akhirnya terpaksa tutup. Dari titik awal yang sama, hanya dengan pilihan berbeda, hasilnya bertolak belakang. Renungkan, hal ini tidak asing. Banyak anak muda sekarang terjangkit penyakit pamer. Baru dapat gaji pertama, langsung beli ponsel kredit. Baru dapat kontrak kecil, langsung jalan-jalan untuk check-in. Perasaan dipuji, dikagumi rekan kerja, kadang manis seperti gula, tapi setelahnya meninggalkan sakit kepala saat cicilan jatuh tempo. Kesuksesan sejati tak perlu diteriakkan. Ia terlihat dari ketahanan finansial. Saya percaya, tampak sederhana bukan berarti hidup menderita, melainkan sebuah disiplin keuangan. Orang cerdas tahu bahwa tak selalu perlu membuktikan diri dengan materi. Menunda kenikmatan sedikit hari ini untuk menuai hasil yang lebih besar esok hari, itu bukan kehilangan kebahagiaan, melainkan berinvestasi untuk masa depan. Bayangkan Anda menanam benih. Jika besok Anda kali lagi untuk pamer pada tetangga bahwa benih itu tumbuh, ia akan mati. Tapi jika Anda sabar, merawatnya dalam diam sampai orang lain hanya melihat tanah kosong, suatu hari ketika pohonnya menjulang tinggi, tak ada yang bisa menyangkal. Keuangan pribadi pun begitu. Di fase awal, yang diperlukan bukan memamerkan pencapaian kecil, tapi diam-diam memupuknya sampai benar-benar kokoh. Banyak yang berargumen, cari uang kan untuk dinikmati, buat apa disembunyikan? Benar, tapi menikmati juga ada waktunya. Jika fondasi belum kuat, sudah buru-buru membangun istana, istana itu akan cepat roboh. Sementara, orang yang sabar membangun fondasi tebal justru bisa hidup nyaman dan aman dalam jangka panjang. Saya pernah temui pasangan muda. Keduanya pekerja biasa, penghasilan tak tinggi. Mereka hidup hemat bertahun-tahun, naik motor tua, tinggal di kontrakan kecil. Orang sekitar menyebut mereka pelit. Tapi justru berkat itu, mereka bisa menabung untuk membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. 5 tahun kemudian, harga tanah naik 3 kali lipat. Mereka tak lagi dicap pelit, melainkan disebut bijaksana. Semua karena mereka tahu kapan harus tampak sederhana. Sebenarnya, tampak sederhana adalah strategi melindungi diri. Saat Anda pamer terlalu cepat, Anda menjadi pusat perhatian yang bisa memicu iri hati, permintaan bantuan, bahkan risiko tak diinginkan. Sementara orang yang tetap sederhana dan diam-diam menabung, punya waktu dan energi untuk fokus pada hal penting, mengembangkan aset. Poin terpenting, nikmatilah saat fondasi keuangan Anda sudah cukup kokoh. Saat Anda punya arus kas stabil, dana darurat, dan investasi jangka panjang, barulah meningkatkan taraf hidup akan terasa utuh. Karena Anda menikmati dalam kenyamanan, bukan dalam kekhawatiran. Tak ada yang melarang Anda beli mobil, rumah, atau liburan mewah. Tapi lakukan saat Anda cukup kuat, sehingga hal itu tidak menggoyahkan sistem keuangan Anda. Sayangnya, banyak yang tak paham hukum sederhana ini. Mereka kira menikmati lebih awal berarti menikmati lebih banyak. Padahal justru menikmati sedikit dan khawatir banyak. Sementara mereka yang bisa menunda, yang bisa tampak sederhana, justru kelak hidup nyaman sesungguhnya. Tampak sederhana bukan hidup sengsara, tapi tahu prioritas.
tahu bahwa yang dibutuhkan saat ini bukan pujian orang lain, melainkan keamanan dan kemantapan untuk masa depan. Anda bisa saja berpakaian sederhana, tinggal di kontrakan, naik motor tua, tapi di dalam punya tabungan tebal, investasi jangka panjang, dan tidur nyenyak. Itulah kekayaan sejati. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, Anda tak mudah terseret dalam pusaran pamer dan konsumtif. Sebaliknya, Anda fokus membangun fondasi, dan saat fondasi itu kokoh, kenikmatan akan terasa jauh lebih manis. Tapi, menahan uang saja belum cukup. Anda butuh lebih dari itu untuk jarak jauh. Jika hanya tahu menumpuk tanpa tahu cara memperluas, Anda akan cepat mandek. Dan disinilah kita butuh prinsip berikutnya. Prinsip yang membantu Anda menghindari jalan biasa dan menemukan jalur sendiri. Prinsip ketiga, ambil jalan yang berbeda, hindari keramaian. Dalam bisnis dan hidup, banyak orang cenderung memilih jalan paling ramai karena terlihat aman. Tapi kenyataannya, tempat paling ramai justru sering yang paling sengit. Semua orang berdesakan, berebut, dan hasilnya margin profit terkikis sampai titik terendah. Bayangkan seperti jalan macet di jam sibuk. Sekuat apapun mobil Anda tetap terjebak, tak bisa bergerak. Seorang pemuda di Surabaya memilih jalan berbeda. Saat banyak orang membuka kedai bubble tea dengan resep kekinian dan bersaing harga, ia justru melihat celah lain. Para pekerja kantoran butuh minuman sehat, rendah gula dan lemak, baik untuk tubuh. Alih-alih memasang spanduk bubble tea raksasa, ia fokus pada menu healthy drinks, jus buah segar, teh herbal, smoothies rendah gula. Kedengarannya seperti ceruk sempit, tapi justru ceruk kecil itulah yang memberinya pijakan kuat. Pelanggan kantoran datang bukan hanya untuk minum, tapi juga karena merasa tenang bahwa minuman itu sesuai gaya hidup mereka. Sementara kedai bubble tea lain harus terus diskon untuk mempertahankan pelanggan, kedai ini tetap punya pelanggan setia dengan margin laba yang lebih tinggi. Hal ini mengingatkan saya pada keyakinan, jika Anda melakukan hal yang sama seperti orang lain, hasil Anda pun akan sama. Artinya, paling baik hanya rata-rata, atau bahkan gagal. Orang yang berani melangkah ke jalur berbeda, sekecil apapun, sering menemukan surganya sendiri. Seperti di hutan, jika Anda selalu mengikuti jejak lama, Anda hanya akan melihat apa yang sudah dipetik orang sebelumnya. Tapi jika Anda belok ke jalur yang sedikit jejaknya, siapa tahu Anda menemukan pohon penuh buah yang belum tersentuh. Banyak orang mengira jalan berbeda harus berarti punya ide unik dan orisinal, seperti menciptakan Facebook atau Tesla baru. Tapi tidak. Jalan berbeda bisa sesederhana memilih segmen pelanggan yang terabaikan atau pendekatan berbeda di pasar yang sudah ada. Pemuda di Surabaya tadi tidak menciptakan jenis minuman baru. Ia hanya memilih segmen yang kurang diperhatikan. Dan justru karena itulah ia sukses. Dalam bisnis, pasar ceruk, niche market, mungkin terdengar kecil, tapi seringkali profitnya jauh melampaui pasar massal. Mengapa? Karena pelanggan di ceruk biasanya punya sedikit pilihan. Mereka rela bayar lebih mahal untuk dilayani sesuai kebutuhan. Coba bandingkan. Jual kaos biasa, Anda harus bersaing dengan ribuan toko. Tapi, jika Anda jual kaos dengan desain khusus untuk komunitas pecinta basket misalnya, Anda hanya butuh beberapa ratus pelanggan setia untuk hidup nyaman. Saya pernah berbincang dengan seorang penjual online. Saat banyak orang terjun ke kosmetik atau pakaian, sektor yang sudah padat, ia memilih menjual aksesoris hewan peliharaan, fokus pada mainan dan pakaian untuk kucing. Awalnya banyak yang menertawakan, siapa yang beli baju untuk kucing? Tapi hanya setanung, omsetnya melampaui harapan. Ternyata, pasar itu memang kecil, tapi pelanggannya sangat loyal dan rela berbelanja. Itulah kekuatan memilih jalan sendiri. Lebih luas lagi, jalan berbeda punya nilai lain, memberi Anda kebebasan berkreasi. Saat tidak harus mengikuti keramaian, Anda bisa membuat aturan main sendiri. Anda bisa membangun hubungan lebih erat dengan pelanggan, mencoba produk baru, dan tidak pusing melihat kompetitor menurunkan harga tiap hari. Sindirannya,
Sementara orang lain bergulat di kolam desa yang sempit, Anda diam-diam menggali sendiri sebuah danau kecil yang bersih, lalu bebas berenang di dalamnya. Tentu, mengambil jalan berbeda tidak mudah. Butuh keberanian, karena sedikit panutan, sedikit contoh sukses untuk diikuti. Anda mungkin menghadapi keraguan dari keluarga atau teman. Kenapa tidak ikut yang sudah umum saja, lebih aman? Tapi justru karena sedikit orang melaluinya, terbukalah ruang kosong untuk Anda. Dan saat Anda gigih membuka jalan, Anda akan sadar bahwa Anda tidak perlu berdesakan, melainkan leluasa membangun posisi unik. Satu hal penting lagi, jalan berbeda bukan berarti kaku melawan arus. Ia hanya berarti tidak larut dalam keramaian. Anda bisa memilih cara melayani yang unik, jam operasi yang lain, atau bahkan gaya komunikasi yang berbeda. Seperti kisah pasangan yang membuka toko kelontong malam. Mereka tidak menciptakan sesuatu yang baru. Mereka hanya memilih waktu yang jarang dilayani orang dan berhasil menguasai pelanggan yang pulang kerja larut malam. Lalu, jika semua orang memilih jalan berbeda, apakah masih ada celah? Saya biasa tersenyum dan menjawab, ceruk tidak pernah habis, ia hanya berubah seiring waktu. Saat masyarakat berubah, kebutuhan manusia berubah, selalu akan ada ruang kosong baru menunggu penggali. Yang penting, Anda punya mata untuk mengamati dan keberanian untuk mencoba melangkah ke samping. Akhirnya, yang ingin saya tekankan, jalan berbeda tidak harus unik di dunia. Cukup sedikit yang melakukannya, tapi benar-benar dibutuhkan pelanggan. Jangan berpikir terlalu besar bahwa Anda harus mengubah dunia. Cukup temukan celah di pasar dan layani dengan baik, maka Anda sudah menciptakan posisi yang berbeda. Dan sekali Anda punya posisi unik, Anda tidak perlu ikut dalam perlombaan sengit di tengah keramaian. Ringkasan dan penutup. Sahabat, kita telah melalui perjalanan singkat ini bersama. Saya yakin, jika benar-benar diterapkan, ini bisa membuka perjalanan panjang bagi Anda. Perjalanan mengubah hidup. Mari kita tinjau kembali ketiga prinsip inti agar selalu diingat dan bisa segera dipraktikkan. Lepaskan gengsi untuk menghasilkan uang. Karena gengsi tidak bisa bayar tagihan atau menghidupi keluarga. Seringkali, gengsi semula penghalang terbesar yang membuat kita kehilangan peluang. Tampak sederhana untuk menjaga aset. Hasil awal ibarat tunas muda. Jika dipamerkan dan dihabiskan untuk membuktikan diri pada orang lain, tunas itu mudah tumbang. Tapi, jika bisa menahan diri, hidup sederhana, dan memutar modal, beberapa tahun kemudian Anda akan punya kebun yang hijau. Ambil jalan yang berbeda, hindari keramaian. Tempat ramai biasanya paling sengit. Yang berebut di keramaian sering hanya dapat sisa-sisa. Sementara yang berani ke jalur sepi, menemukan ceruk atau cara berbeda, justru punya peluang bertahan dan menciptakan keunggulan. Ketiga prinsip ini bagaikan tiga kaki tungku. Tungku hanya mantap jika ketiga kakinya kokoh. Hanya dengan pondasi yang mantap, Anda bisa meletakkan mimpi, rencana, dan tujuan finansial tanpa khawatir goyah. Bayangkan perjalanan menuju kemakmuran seperti mendaki gunung tinggi. Tidak ada lift, tidak ada jalan aspal mulus, yang Anda punya hanya kaki dan ketekunan. Setiap hari, cukup satu langkah kecil. Lepaskan gengsi satu langkah. Tampak sederhana satu langkah. Ambil jalan berbeda satu langkah lagi. Demikian seterusnya. Langkah-langkah kecil yang konsisten akan membawa Anda ke tempat yang hanya bisa dibayangkan banyak orang. Anda mungkin bertanya, apakah saya cukup kuat? Jawabannya, Anda tidak perlu kekuatan super. Anda hanya perlu keputusan untuk memulai dan ketekunan untuk melanjutkan. Karena kekayaan tidak datang dari lompatan keberuntungan, tapi dari ribuan langkah kecil setiap hari. Jika Anda merasa ini adalah awal yang baru, tinggalkan komentar dengan tulisan, "Saya mulai." Itu bukan hanya janji pada saya, tapi pada diri Anda sendiri. Jangan lupa tekan suka dan bagikan video ini untuk menyebarkan nilai-nilai ini lebih luas. Siapa tahu,
Andalah alasan seseorang di luar sana menemukan kembali keyakinan untuk bangkit. Dan jika Anda belum subscribe channel ini, tekan sekarang agar tidak ketinggalan berbagian berikutnya. Hal-hal yang bisa mengubah cara pandang Anda tentang uang, karir, dan hidup. Sebelum mengakhiri, izinkan saya mengingatkan satu hal sederhana namun powerful. Kekayaan tidak datang dari keberuntungan, melainkan dari keputusan. Keputusan untuk mulai berbeda. Dan keputusan itu bisa dimulai hari ini, dari diri Anda sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.